Bagi saya, Islam dan demokrasi itu bisa bertemu. Tidak saling berlawanan, tidak bertentangan, dan tidak untuk dijadikan alat untuk anti demokrasi. Kualitas demokrasi di Indonesia itu juga ditentukan oleh kualitas elektoralnya. Assalamualaikum, hai Sobat Awas. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Jabir. Dan hari ini kita berada di tempat dan di lokasi yang berbeda. Jadi kalau di hari biasanya kita podcast di dalam ruangan, hari ini kita akan podcast di salah satu apa Gus jadi ngomong? Joglo Gus ya? Atau musola? Oh, musola. Musola dengan salah satu pengasuh. Ya, dan sekarang juga sudah menjadi pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum tengah sawah Gus ya. Di tengah sawahnya itu yang jadi ikonik banget ya. Lah, kebetulan di sini kita akan podcast bersama Gus Atta Lukman Hakim. Beliau adalah dosen di Institut Agama Islam Al-Qolam. Dan pada hari ini bertepatan dengan Hari Santri, beliau sebagai bisa dibilang ikon atau juga perwakilan dari santri-santri yang ada di Indonesia. Kita akan ngobrol dengan beliau tentang masalah kepemiluan. Untuk tempatnya informasi ini di musola dan di tengah sawah. Jadi sesuai dengan nama pondoknya memang Mambaul Ulum tengah sawah. Ya, Gus. Sebelum kita membahas ke masalah pemilu, Gus, mungkin sedikit bisa memberikan apa ya? Menceritakan Gus Atta ini memang asli Malang atau mungkin dari luar Malang atau dari mana, Gus? Ayah Malang. Ayah Malang. Ajinan. Ibu Kediri. Menikah di Tambak Beras, Bahrul Ulum, yang kira-kira ini menjadi inspirasi berdirinya pondok pesantren. Iya, dari pertemuannya Bapak Ibu di Pondok Tambak Beras itu kemudian menjadi inspirasi tempat ini. Sehingga menjadi pondok pesantren Bahrul Ulum dan ditambahi tengah sawah Gus ya. Itu jadi ikoniknya tengah sawah gitu Gus ya. Kalau untuk masa kecil Gus, ini memang hidup di Kediri Gus ya? Ya, sejak kecil sudah kelas 3 MI udah masuk pesantren. Di Tambak Beras? Enggak, di desa jadi Pakde. Ya, pokoknya setelah itu MI, MTS, pokoknya depak lah. Garis depak sampai hanya S2-nya yang nggak depak. Di mana itu? UGM. Oh, UGM. Ya. Berarti dari bawah depak gitu ya? Ya, semuanya dari MTS, MI, MTS sampai Aliyah, YIN, depak. Semua. Ke S2-nya baru UGM. Kalau apa sejarah nyantrinya, Gus Atta ini nyantrinya memang karena tadi mungkin orang tuanya dipertemukan di Tambak Beras. Berarti Gus Atta ini memang nyantrinya di Tambak Beras ya. Atau pindah-pindah atau bagaimana? Pindah. Sejak kecil mondoknya di Pakde di tetangga itu, kemudian pindah di Tambak Beras, kemudian pernah di Poncokusumo. Poncokusumo? Nah, iya pernah. Berarti sebelum menikah dengan ya, orang Malang sudah di Malang sebenarnya Gus? Ya. Udah di Malang, akrab Malang. Akrab Malang. Alhamdulillah sekarang jadi orang Malang. Nah, iya. Menikah dengan orang Malang begitu Gus. Begini Gus, kita sekarang kan dalam memperingati Hari Santri. Jadi memang tujuan kita sekarang santri itu kan banyak orang setelah Hari Santri Nasional ditetapkan, banyak sekali mungkin apa ya pendapat-pendapat. Santri itu menurut kitab ini, kitab itu, dan yang lainnya. Bahkan ada yang mengatakan santri itu juga agak harus mondok di pesantren dan yang lainnya. Kalau Gus Atta sendiri memaknai santri itu apa sebenarnya? Siapa itu santri? Santri itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari pesantren kan ya. Dan bagi saya pesantren itu bukan hanya bermakna lembaga, institusi, tapi sebuah value, the great culture bagi saya itu. Nah, ini tidak akan mungkin dipahami kalau tidak mengerti genealogi dan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, santri itu siapa? Yang memegang the great culture-nya itu santri. Jadi bukan hanya bermakna orang yang tinggal di pesantren, kemudian enggak begitu. Ya, begitu. Jadi maknanya bagi saya santri itu adalah yang memegang
the great culture yang diturunkan secara turun-temurun dari para wali sampai hari ini gitu. Yang dimaksud dengan great culture itu culture seperti apa, Gus? Culture yang agung, di mana apa namanya? Jadi kan kalau kita bicara sejarah Islam di Indonesia, ini mah jadi isu kuliah ini kan ya. Ya, singkatnya begini, bahwa Islam di Indonesia itu berbeda dengan Islam yang lain. Artinya konteks sejarah budaya itu akan membentuk corak Islam yang unik gitu. Nah, seringkali sekarang itu diidentifikasi sebagai Islam Nusantara itu. Nah, salah satu kalau secara singkat ada 3 hal yang membentuk corak keberagaman Islam di Indonesia itu. Pertama adalah tradisi pesantren, ya, tradisi pesantren. Yang kedua adalah konsep-konsep akademik seperti uruf, seperti maslahah, itu kemudian membentuk corak yang Islam yang berbeda di Indonesia. Itu sebenarnya yang bagaimana Islam yang berdamai dengan lokalitas, kemudian bagaimana Islam yang tidak terpisah dari nilai-nilai pemberdayaan masyarakat gitu. Artinya Islam yang kemudian tidak melepaskan diri dari kesejarahan umat manusia, keberadaban umat manusia, gitu kira-kira begitu. Dan itu selalu berdialektika antara normatif dan historis, gitu. Nah, artinya Islam the great culture ini semacam hasil yang selalu berkembang akibat dialektika antara normativitas keislaman dengan historisitas keindonesiaan, kenusantaraan. Great culture yang dimaksud. Iya, gitu. Apa ya? Penerus great culture itu sendiri. Nah, baik, kita mungkin tadi kan sudah membahas tentang santri, Gus ya. Tradisi agung itu bisa ada di literatur kitab kuningnya, ada nalar berpikir yang berkembang di masyarakat yang tanpa tertulis. Kemudian ada tradisi-tradisi, itu banyak sekali yang tinggalan jejak-jejak santri itu. Contohnya, Gus? Ya, contohnya seperti tumbengan, terus seperti itu kan kitab-kitab yang tidak tertulis di dalam buku, tapi tertulis di dalam peradaban, denyut kehidupan umat, tertulis di dalam benak-benak alam bawah sadar masyarakat. Gailok, tradisi gailok itu kan sebenarnya konsep-konsep yang ditelurkan semacam strategi kebudayaan untuk mengembangkan Islam di Indonesia. Itu namanya yang saya maksud the great culture itu. Jadi bukan hanya institusi. Nah, sekarang kenapa pondok itu seperti institusi sama yang seperti sekolah itu? Iya, karena kadang-kadang mendegradasi diri sendiri ke arah sana. Makanya pesantren yang bagus itu ya pesantren yang kemudian masih mempertahankan semangat yang lalu gitu. Semangat dimana semangat keterbukaan terhadap pengetahuan, semangat keterbukaan terhadap kebudayaan, kemudian dia bisa menjadi menjadi broker kebudayaan untuk masyarakat, kemudian dia bisa menjadi penyaring kebudayaan-kebudayaan yang tidak pas gitu. Banyak sebenarnya peran-peran yang bisa dimainkan di pesantren yang kemudian hari ini itu tiba-tiba pesantren banyak yang menyebutkan diri sebagai institusi pendidikan gitu. Padahal fungsinya bisa lebih luas. Iya, harusnya dua peran yang penting itu juga harus diemban, seperti peran sosial kemasyarakatan dan peran dakwah itu. Dakwah itu tidak sesempit kemudian diajak hanya ceramah gitu. Iya. Enggak begitu.
Kira-kira kalau kita membahas lebih jauh Gus ya, dari tadi kita membahas tentang santri yang memegang dan Greek Council itu, terus bagaimana kalau kita membahas lebih jauh tentang demokrasi, dan karena kalau sekarang kita membahas tentang santri dan demokrasi, karena kalau kita membahas lebih jauh tentang santri dan demokrasi, seolah-olah santri dan demokrasi itu adalah dua hal yang berbeda dan dibatasi dengan tembok yang sangat tinggi. Oh, enggak lah. Santri nggak usah ngomong demokrasi lah, demokrasi guys, Gini, salah satu kelemahan praktek demokrasi di Indonesia adalah karena kita di Indonesia itu kurang ada civic education yang kuat. Kita cobalah pada tradisi Amerika misalnya, orang di mana-mana, orang dari mana-mana ya masuk Amerika, jadinya Amerika. Dulu kan banyak tuh imigran dari India atau dari mana kan, itu Amerika sendiri kan awalnya memang bukan mereka kan, itu kan bukan orang Amerika asli tuh yang di sana itu, tapi konsep civic education-nya bagus gitu. Nah di Indonesia itu enggak, bukan saya katakan buruk ya, tapi tidak kuat gitu, termasuk di santri, apalagi ketika bicara Islam ya, ketika Islam berhadapan dengan demokrasi itu kan varian responnya banyak gitu. Ada yang memang secara ontologi itu demokrasi dan Islam beda, tapi secara aksiologi sama-sama ingin menawarkan perdamaian, sama-sama ingin menawarkan kemanusiaan gitu. Meskipun secara epistemologi juga berbeda, tapi ada juga yang demokrasi sebagai taktik politik untuk kemudian anti demokrasi. Itu banyak yang kemudian memanfaatkan demokrasi itu untuk menghantam demokrasi itu sendiri. Kasus HTI misalnya, bagaimana dia bersembunyi di balik demokrasi padahal dia juga anti demokrasi. Kemudian ada juga yang kemudian memang antipati terhadap demokrasi itu. Demokrasi itu tauhid. Nah gitu. Nah, santri berada pada posisi yang mana misal gitu? Santri yang saya maksud ya bagi saya demokrasi itu ya tadi itu, Islam dan demokrasi itu bertemu pada wilayah kemanusiaan, dan saya kira disinilah kemudian demokrasi dan Islam bisa bertemu dan tidak dipertentangkan gitu. Akan tetapi pada praktek demokrasi memang kita bicara apakah sistem demokrasi di Indonesia sudah ideal, lah itu bicara soal lain ya. Nah, karena bagi saya kalau mau singkat cerita gitu, demokrasi di Indonesia belum masuk ke arah substansial. Demokrasi itu masih prosedural dan itu pun masih compang-camping gitu. Nah, itu kalau mau masuk ke sana. Berarti santri memaknai demokrasi itu sebenarnya masih compang-camping begitu? Bukan, gini. Kan varian respon Islam dan demokrasi itu kan macam-macam tadi saya jelaskan tadi itu. Nah, bagi saya ya, kalau saya memang menyuarakan santri, misal atau saya tidak bisa mengklaim ini santri semua lah ya. Bagi saya Islam dan demokrasi itu bisa bertemu. Tidak saling berlawanan, tidak bertentangan, dan tidak untuk dijadikan alat untuk anti demokrasi, menghantam demokrasi itu sendiri kan ada. Ya kan? Tapi bagi saya enggak, Islam dan demokrasi bisa bertemunya di wilayah kemanusiaan, bahwa di depan hukum harus sama, kemudian punya hak yang sama di hadapan negara, kewajiban yang sama dari negara, itu oke. Terus kemudian penghargaan terhadap yang berbeda, ya, kan saya kira itu sah, kita ketemu di situ gitu. Kemudian persoalan pada sistem pemerintahan misalnya yang dihasilkan demokrasi ya oke saja, apapun yang kemudian itu hasil dari demokrasi oke. Kalau saya persempit Gus, kalau tadi kan ngomong demokrasi, bagaimana santri memaknai demokrasi. Kalau saya persempit ruang lingkupnya, bagaimana santri memaknai proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pemilu di Indonesia, oke. Ini kan masuk wilayah sistem politik ya. Iya. Nah, itu kan termasuk bagian dari sistem politik. Kalau sistem politik kan wilayah istihadi, wilayah ikhtiari yang boleh dikritik habis-habisan, bahkan tiap tahun kan bisa ganti kan. Nah, kalau persoalan Pancasila, lagi usaha kesepakatan yang mendasar kan, itu negara Republik Indonesia kan mendasar ini. Kalau persoalan sistem pemilu kan boleh-boleh aja kan dikritik. Misal ya,
Kalau saya misalnya kualitas demokrasi di Indonesia itu juga ditentukan oleh kualitas elektoralnya. Menyoroti yang di eksekutif dulu, katakanlah presiden lah ya, presiden. Hari ini sulit sekali orang jadi presiden itu. Kan ya? Itu sekali kan? Halus 20% kan? Dari pemilik suara, apa kalau nggak salah ya, bener nggak? Nah, ini kan memunculkan ini analisis saya ya. Akhirnya kritik Soekarno itu tepat gitu. Bahwa demokrasi di Indonesia itu mendekati demokrasi kursi. Yang mana demokrasi kursi itu yang bermain adalah cukong. Ini kritiknya kritiknya Soekarno sendiri ya. Saya pendiri bangsa ini loh. Ketika mengatakan jangan demokrasi itu gitu kan. Dia akan menawarkan sosio nasionalisme dan sosio demokrasi itu kan. Gitu. Demokrasi kursi itu akhirnya demokrasi menang-menangan kata Soekarno. Dan itu seringkali kemudian dibegal oleh kalau bahasanya Soekarno itu ya yang para pemegang modal gitu. Apakah di Indonesia seperti itu? Ayo mari kita refleksikan gitu. Baik pada level yang kabupaten sampai presiden. Jadi sistem ini kemudian membuka peluang kedaulatan itu dibegal, bukan lagi kedaulatan murni rakyat, tapi juga menjadi semu sekali gitu. Akhirnya yang milih presiden kudu harus mengkondisikan banyak partai. Untuk mengkondisikan banyak partai ya bukan visi gitu. Itu kemudian sistem kepartaian di Indonesia ini kalau ini tidak dibenahi, ini akan menghasilkan kalau ya demokrasi yang tidak berkualitas. Satu, sistem kaderisasi kepartaian terlalu mudah sekali kader partai loncat pagar itu. Lalu ini bedanya satu partai dengan partai yang lain apa? Ideologinya akhirnya gimana itu loh. Padahal partai itu fungsinya adalah fungsi kaderisasi, ada fungsi advokasi, ada fungsi ideologisasi. Apakah dengan berarti gimana? Tidak ada alternatif apa ya? Cara memarahkan masyarakat itu loh. Seakan-akan ini hanya persoalan bagi-bagi kursi, bukan perang ide dan strategi di partai ini. Itu pertama. Yang kedua, persoalan pembiayaan partai itu harus difikirkan betul. Yang ketiga, fungsi advokasinya partai, dan jadi fungsi kaderisasi, fungsi pembiayaan dan fungsi advokasi itu dipikir ulang untuk menata ini kembali. Kalau enggak, partai ini akan menjadi ekonomikal masyarakat civil society dan political society dan economical society itu akhirnya semua diembat oleh economical society itu. Saya khawatirnya begitu. Jadi ya itu kira-kira. Berarti kan tadi ini kan saya memang ingin dari awal itu pengen menanyakan terlebih dahulu tentang santri, demokrasi dan pemilu menurut Gus Santo. Nah, mungkin kalau santri sendiri Gus seharusnya memposisikan dirinya itu dalam proses demokrasi atau dalam proses pemilu itu bagaimana? Alhamdulillah santri sekarang kan punya representasi partai ya. Yo, nggak tahu. Ini bagi saya biar tak bukan begitu. Biar masyarakat, partai-partai juga, artinya kan yang mengklaim basis santri kan ada. Nah, ya saya kira mudah sekali untuk melacaknya itu. Artinya ini menjadi hal yang menarik gitu, dan yang bagi saya menggembirakan apapun keadaan partainya, akan tetapi peradaban demokrasi ini diterima dengan baik gitu, dan
yang tadi ini bukti bahwa santri tidak menolak institusi modern yang nama demokrasi dan negara, tapi justru dia mengisi hal-hal yang positif, mencoba untuk berkontestasi, merebut makna politik dan demokrasi itu untuk kebaikan dan kemaslahatan, meskipun ya masih terus diperbaiki gitu. Saya kira ini menjadi menjadi gambaran cerah bagi gambaran Islam di Indonesia, di dunia, bahwa di Indonesia kaum santri itu tidak menolak demokrasi, tapi justru ikut berkontribusi membangun bangsa melalui demokrasi yang dibangun dan disepakati di sini. Itu menarik. Kalau peran santri sendiri, Gus, mungkin jenengan punya mungkin punya dokumen ataupun bukti. Memang santri itu sebenarnya dari awal adanya demokrasi dan pemilu, santri itu sudah berkecimpung sebenarnya di situ. Lah ya gimana? Saya tidak tidak mencoba menyodorkan bukti sendiri, tapi biarkan orang lain berbicara tentang itu. Misal Akahin, seorang akademisi yang concern bicara tentang politik di Indonesia. Dia bicara begini, bahwa nasionalisme di Indonesia itu mustahil kalau tanpa ada peran umat Islam. Umat peran Islam itu siapa yang di sini secara kuantitas? Ya pasti kan santri. Mau masak, mau itu, nah gitu kan. Mau masak yang mau ngebom itu kan, yang dominan enggak kan. Santri juga, Gus, kan pada mondok juga. Iya, tapi kan bukan itu maksudnya Kahin. Nah, yang tadi yang memegang great culture tadi itu, yang memang kita coba lihat bahwa sejak era Majapahit ketika runtuh ya, itu kan masa vakum kekuasaan itu yang mengkonsolidasi para santri kok. Sunan Kalijogo dan punggawa-punggawanya. Yang hari ini Sunan Kalijogo masih ajaran-ajarannya masih diteruskan gitu. Yang santri yang memegang itu, yang gitu misalnya, itu kan bagaimana, bayangkan ketika Majapahit runtuh, kemudian kekosongan kekuasaan, bagaimana kacaunya itu. Nah, dan santri itu mencoba mengkonsolidasi kekuatan masyarakat melalui tanah-tanah Pardigan itu. Meskipun kemudian di sebelah sana itu dibangun kerajaan baru namanya Demak. Itu kan peran. Terus kemudian Portugis datang di Indonesia, yang mengusir pertama kali bukan kelompok mana-mana, kelompok santri. Pati Unus itu muridnya siapa? Artinya kekuasaan di Indonesia dan perlawanan yang sengit untuk kolonialisme di Indonesia itu ya dikonsolidasi oleh para santri. Yang paling real itu ya Diponegoro itu, Pangeran Diponegoro. Nggak ada perlawanan yang sedahsyat itu. Kelompok mana yang bisa melakukan itu? Kelompok Islam mana? Ya kelompok Islam kita, great culture tadi itu. Bukan yang asal ngebom gitu. Wah iyalah, bukan yang kemudian sok mengklaim dia modernis, kemudian menghina kita sebagai kaum tradisionalis. Gitu. Kalau santri sendiri, Gus, kan tadi kan sudah memaknai sebenarnya santri dan pemilu itu ya sudah lama sekali. Maksudnya memang santri itu juga berperan dalam proses demokrasi. Gini maksud saya, Islam dengan entitas modern itu kan banyak responnya, termasuk demokrasi. Nah, santri itu tidak menolak demokrasi, tidak menolak. Dia melihat bahwa demokrasi dan Islam itu ada titik temunya di wilayah aksiologinya gitu. Nah, sehingga dia sadar bahwa demokrasi itu bukan sumber nilai, tapi demokrasi adalah ruang yang menyediakan kita bisa mengekspresikan agama itu dengan damai. Memang bukan sumber nilai, tapi kan wilayah pada wilayah aksiologinya sama, Islam dan demokrasi itu wilayah kemanusiaan, wilayah perdamaian, itu kan juga wilayah aksiologi yang sama gitu dengan Islam. Meskipun pada epistemologi berbeda dan ontologinya juga berbeda. Gitu. Sumber kebenaran demokrasi itu tidak dari wahyu. Gitu. Dari banyaknya suara yang didapat gitu. Iya, artinya
sadar akan ini perbedaan dan kesamaannya, sehingga dia bisa menerima dengan damai gitu. Seperti kawin kamu dengan istrimu loh, itu kan tahu perbedaan dan persamaannya gitu. Dan bisa berdamai kan, akhirnya melahirkan anak gitu. Lah Islam dan demokrasi, santri dan demokrasi itu sama gitu. Kalau seandainya sekarang Gus Hato ada di posisi perwakilan santri yang diminta untuk apa ya? Untuk tadi sudah mengkritisi pemilu. Bagaimana seharusnya proses demokrasi dalam hal ini terkhususnya di pemilu yang seharusnya dilakukan di Indonesia? Aku wong cilik, aku mau ngomong iki sebagai perspektif orang awam, ya bukan memegang kebijakan. Cuma aku ngamati, iki nek gak dibenahi sistem demokrasinya akhirnya tetap kacau, gitu. Jadi seperti apa ya gitu. Jadi artinya suara ini adalah suara yang orang kecil melihat sistem demokrasi di Indonesia, khususnya kalau ngomong umpama ada paket kebijakan politik apa yang ndak menurut kamu sebagai warga negara harus diubah. Lah saya akan jawab, sistem pemilihan presiden tolong dirubah, misalnya gitu, dan kepartean itu diperbaiki. Dua itu selesai gitu, insya Allah. Kan gini Gus, maksudnya kalau memang dirubah itu mau dirubah seperti apa? Lah itu urusannya politisi lah, misalnya masa saya. Nah ini mumpung saya sama santri, jadi saya pengen nanya perspektif santrinya. Gini, pada prinsipnya biarkan presiden itu sebanyak-banyak yang nyalon, gitu. Semuanya bisa nyalon gitu. Ya sebanyak-banyak, selebar-lebarnya. Agar apa? Agar tidak terjadi kong kali kong, ya ada semacam apa istilahnya. Kalau semakin sulit itu kan semakin birokrasi semakin sulit itu kan semakin banyak maklar tuh. Wah malas gitu. Nah, kalau semakin mudah itu akan semakin enak masyarakat memilih. Toh kini masyarakat dimintanya akeh manten kan enak timbang loro kan. Gampangane nek cara pikir wong desa, nek milih pemimpin semakin akeh sing dipilih kan semakin banyak, semakin enak gitu. Daripada loro, dan itu pun ya loro gitu kan ya. Artinya secara ini ya, dua itu kemarin kayak dua itu betapa giniannya kan luar biasa itu. Kalau 5 kan nggak akan begitu. Berarti intinya untuk tidak hanya itu maksudnya pemilu ke depan itu ya harus dipermudah begitu. Dipermudah untuk calon presiden. Itu kalau presiden. Kalau tadi di kepartaian ya diperbaiki sistemnya. Jangan seperti ini. Berarti nggak boleh ada kader lompat partai. Ya segitulah. Gitu. Ya itu karena partai ini adalah satu-satunya instrumen untuk menyuarakan gitu loh. Kalau instrumennya gak jelas lah gimana, terus saya percaya siapa terusan gitu lah, harus bersih dong gitu. Kalau kita mau percaya partai, ya partai bersih dong gitu. Buktikan mulai dari rekrutmen, kaderisasi, pembiayaan itu harus akuntabel, kemudian harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik gitu. Kenapa kader ini kok diusung, track recordnya apa, mereka gimana, itu kan nggak ada. Semoro lah, iki moro-moro kok partai iki malah ngene lho, diusung iki moro ngene lho. Iki gimana ini? Apa di sini nggak ada kader yang bagus? Kok tiba-tiba ambil dari sana? Apa jangan-jangan ini yang berani begitu dan begitu? Lah, ini tolong diungkap dan dijelaskan secara transparan. Kita kok disuguhi hanya untuk memilih itu loh. Itu kan padahal partai itu secara legitimate satu-satunya lembaga yang ini mewakili suara rakyat. Ini kalau salurannya buruk bahaya. Karena itu ada Bawaslu Gus ya. Jadi, oh iya gitu ya. Jadi untuk mengawasi biar presidennya itu walaupun cuma 2 biar damai gitu. Ya ini kan persoalan Bawaslu bagus lah. Artinya tapi ada sistem yang harus dibenahi dulu lah. Di kepartaian itu. Di kepartaian. Undang-undang kepartaian ada nggak di Indonesia itu? Ada nggak tuh? Ada Pak. Ada nggak? Ya itu. Terus jangan
jangan tanya kok undang-undang kepartaian mana, pasal mana yang harus dibayar, tanya itulah. Intinya memang orang itu. Selain memang harus dipermudah di presiden itu juga sistem kepartaian harus jelas begitu guys ya. Harus bersih, fungsi-fungsinya harus fungsi advokasinya harus jelas, fungsi kaderisasinya harus jelas, kan ya, fungsi aspirasinya juga harus jelas, edukasi politik, dia kan punya fungsi edukasi politik juga kan. Pernah enggak ya, kalau mau diklaim ini reses gini kita ngumpulkan, itu kan cuma LPJ kegiatan iya. Ya maaf cuma ya karena saya nggak punya kepentingan apa-apa ya, orang-orang kecil saya itu ya ngomongnya ya ini saya gitu. Bukan berarti bukan berarti orang di partai itu buruk semua lah. Guru yang paling saya hormati, ya Abdurrahman Wahid, orang partai loh. Yang saya akui sebagai salah satu kekasih Allah lah, itu orang partai. Artinya saya mengatakan begini bukan terus ngebiah-uyah partai semua buruk dan orang partai semua buruk, tidak. Saya bicara sistem kepartaian sendiri Gus ya. Iya. Bukan bicara partai ini buruk enggak. Sistem kepartaian yang harus dibenahi. Kalau Gus Hasto sendiri sekarang diminta untuk masuk partai? Enggak. Kan bisa memperbaiki partai Gus? Kan sudah ada kamu. Saya netral Gus. Begitulah. Berarti memang santri kalau saya melihat obrolan dari tadi itu Gus Hasto memang ya, kalau memang pemilu pengen lancar, pengen baik dan demokrasi pengen baik, permudah pencalonan presiden dan perbaiki partai begitu. Jadi memang simpel sebenarnya tapi sulit gitu Gus. Karena apapun sistem politiknya itu berangkat dari partai sebenarnya. Kalau santri sendiri Gus sekarang, apakah menurut jenengan santri itu sudah mewarnai proses demokrasi, khususnya di pemilu ya? Apakah dengan banyaknya, kan kita lihat banyak yang santri yang nyalon DPR Kalau orang person ya. Tapi kalau apinya ya nanti dulu. Api membawa grid culture-nya itu Gus ya. Soalnya kan memang banyak santri sekarang kan calon DPR, parangan gini gitu Gus. Politik itu harus kita akui bahwa politik itu adalah satu-satunya instrumen yang paling besar untuk membawa kemaslahatan di Indonesia. Artinya kita bicara politik anggaran, kita bicara pendidikan, pangan dan macam-macam kan lewat politik. Proses-proses politik di DPR. Nah, artinya kita pasti harus menganggap itu penting dan harus diperhatikan. Oleh karena itu, makanya kita concern ke arah misalnya orang-orang yang masuk ke politik memang orang-orang yang betul-betul ada niat perjuangan, bukan niat untuk yang lain gitu. Artinya ketika orang masuk politik, ini niat menegakkan kemaslahatan di Indonesia. Karena kemaslahatan itu di Indonesia itu paling banyak ya akibat kebijakan-kebijakan politik. Itu harus diakui. Harus ini. Ya untuk men-screen ini loh. Untuk agar supaya orang punya wilayah batin yang sama, bahwa masuk ke politik itu bukan golek jabatan, orang golek ini terlalu teori politiknya itu Hobbesian yang kemudian Machiavellian yang kemudian dipraktekkan, bukan sumber nilai yang dari agama kita gitu. Bukan Gus Durian gitu Gus. Iyalah kira-kira begitulah. Kalau Hobbesian kan ya siapa yang kuat yang dia memakan gitu. Nah, sekarang ya kita refleksikan saja apakah seperti itu gitu. Sekarang yang terjadi di Indonesia itu yang Hobbesian atau yang Aswajian lah gitu kalau misalnya gitu. Berarti kesimpulannya santri sendiri belum ada yang
mewarnai Gus. Ya nggak begitu juga gitu. Artinya saya hanya ingin mengatakan kalau pertanyaannya bagaimana apakah santri mewarnai, loh tunggu dulu ini saya tidak bicara person lah akhirnya gitu loh. Yeah. Akhirnya bicara pada value-nya. Kalau bicara value-nya ya butuh bicara panjang lah. Tetapi begini, orang sering mengatakan begini bahwa undang-undang pesantrenan itu produk anu santri. Ya iyalah oke. Ya kadang-kadang saya apakah itu sudah sangat merepresentasikan kepentingan santri ya, itu masih pertanyaan saya ya. Artinya jangan kemudian produk undang-undang diklaim partai tertentu atau produk undang-undang diklaim tertentu. Kalau sudah jadi undang-undang ya sudah jadi Indonesia gitu loh. Saya apa ya? Ya seringkali kan begitu toh. Partai kita ini akibat apa presiden ya gitu. Itu brengsek semua itu. Mencari eksistensi dari dibalik proses politik itu. Kalau sudah hasil kemudian kalau ada hasilnya aku, kalau nggak ada hasilnya bukan gitu, saya. Lari gitu kan. Ya modal apa itu? Berarti belum Gus ya. Jadi bukan belum. Api santrinya belum. Iya nggak begitu juga. Nggak juga. Artinya ini loh. Memang sulit untuk mengatakan berperan sebesar apa, tapi yang ingin saya katakan bahwa santri ikut proses ini dan perjuangan ini nanti belum selesai gitu. Masih dalam yang paling penting tuh, yang paling penting bukan pada peran seberapa, tapi bahwa santri mendukung proses demokrasi di Indonesia, tidak menolak, kemudian tidak menjadikan demokrasi menjadi taktik untuk menghantam demokrasi itu sendiri, tidak. Ini yang saya jaminkan gitu. Tetapi kalau perannya seperti apa, ya mbuh lah, dibocor di dewe lah, ya apa gitu. Jadi santri sekarang dalam masa perjuangan untuk demokrasi. Iya, kira-kira bukan gitu. Belum ada gitu Gus, tapi dalam masa perjuangan. Kalau Gus Hato sendiri, mungkin apa ya? Tadi disampaikan wis gak mau masuk partai. Begitu. Bukan gak mau. Ini saat ini kalau ketika ditanyakan saat ini enggak. Bukan nggak mau. Enggak. Mungkin Gus, ini sebagai mungkin sekaligus juga closing statement juga dari Gus Hato. Mungkin dari apa yang kita obrol kali ini, Gus Hato bisa menyampaikan closing statement lah tentang obrolan kita ini. Sobat Awas, ini kita sudah ngobrol panjang lebar sebenarnya. Jadi Gus Hato itu kan menyampaikan closing statementnya dalam bentuk pembacaan puisi. Sudah. Inikah demokrasi? Inikah demokrasi? Berkontestasi untuk memenangkan nafsu sendiri, tak peduli dengan cara fitnah dan caci maki, bukan berlomba kebaikan demi kemaslahatan negeri. Inikah demokrasi? Rakyat hanya jadi atas nama, sejatinya mereka tak memperoleh yang semestinya menentukan nasib dan masa depannya. Inikah demokrasi? Jika nalar dan pengetahuan tidak lagi merdeka, bukannya menjadi arena terbuka demi kemerdekaan manusia, tapi menghamba kepada kepentingan propaganda. Begitu. Inikah demokrasi? Kebebasan hanya menjadi ilusi. Berjubel informasi hanya sampah nyebai. Bukan mencerahkan, justru bikin kenyataan semakin tak terkabarkan, kabur dan membodohkan. Inikah demokrasi? Topeng bagi kerakusan hubud dunia yang memperoleh pembenaran kedzalimannya yang dilegalkan, penjajahan yang tersamarkan. Sudah Gus, alhamdulillah. Kayaknya ini puisi tahun sudahlah cukup lama ini ya, dalam 2018 Gus ya. Alhamdulillah bisa dibacakan sekaligus closing statement dari Gus Hato sendiri sebagai representasi santri Gus ya, bukan semangat santri, masih proses. Oke Sobat Awas, terima kasih telah menyaksikan podcast kami Bawaslu Kabupaten Malang, Form A Bawaslu Kabupaten Malang. Kita kedepannya nanti akan melanjutkan podcast Bawaslu lagi Gus dengan banyak atau narasumber yang lain, termasuk mungkin nanti santri-santri yang berprestasi di bidang ada di bidang media sosial ataupun yang lainnya. Oke Sobat Awas, terima kasih, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Jabir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.